Video dibuka dengan suasana suram parah. Si Ain lagi terjun bebas ke jurang yang gelap banget. Mukanya udah pasrah kayak orang yang nyerah sama hidup. Flashback ke masa lalu, si Zoid sama Jolin lagi sibuk ngelawan tikus raksasa di goa. Zoid langsung nebas leher tikusnya sampai darah muncrat kemana-mana. Sadis! Nah, si Ain baru nongol bawa tas segede gaban. Saking beratnya, dia malah jatuh nyungsep. Bukannya ditolongin, Zoid malah nginjak dia. Toksik banget partinya. Ain disuruh kerja Rodi buat ngambil gigi tikus itu. Dia pakai skill appraisalnya, tapi karena statnya ampas, dia kesusahan banget nyabut giginya doang. Mereka nemu bangkai Hellhound di jalan. Ain pakai skillnya lagi dan tahu kalau itu monster rank tinggi. Dia udah mulai curiga ada yang nggak beres di dungeon ini. Firasat Ain bener dong, di depan sana ada tumpukan mayat monster yang banyak banget. Tapi pas mereka lagi bengong, mata-mata merah mulai nyala di kegelapan. Merinding asli. Anjir, ternyata itu segerombolan Hellhound yang masih hidup. Mereka langsung lari nyerbu ke arah party si Ain. Wah gila, ini jahat banget sumpah. Si Zoid nyuruh Jolin buat nembak sihir paralyze ke Ain biar dia lumpuh dan jadi umpan buat monster-monster itu. Zoid sama Jolin langsung kabur ninggalin Ain yang nggak bisa gerak. Ain cuma bisa pasrah digigitin sama anjing-anjing neraka itu. Sakit banget pasti rasanya. Untungnya, rasa sakit gigitan itu bikin efek lumpuhnya hilang. Ain langsung ngambil batu, ngegepuk monsternya, terus lari terbirit-birit nyari jalan keluar. Sialnya, dia malah lari ke jalan buntu. Di depannya jurang dalam banget, di belakangnya monster ngejar. Pilihannya cuma mati dimakan atau mati jatuh. Ain akhirnya milih buat ngejatuhin diri ke jurang. Layar jadi gelap, balik lagi ke scene awal di mana dia ngerasa hidupnya udah kelar. Plot armor beraksi. Ain bangun di tempat yang indah banget, lukanya sembuh total. Dia kaget ngelihat ada pohon jangkar yang bersinar di tengah goa. Dia sempat lihat cewek misterius, si Yuri, tapi langsung hilang. Pas Ain pakai appraisal ke air di situ, dia shock berat. Ternyata itu World 3 drop rank S. Lagi asik jalan mau keluar, tiba-tiba, woi anjir, kupingnya si Ain putus ditebas sesuatu yang cepet banget. Darah langsung ngucur deres. Ain langsung ngecek status musuhnya. Ternyata itu Gremlin rank S. Ain panik setengah mati karena levelnya beda jauh banget. Gremlin itu geraknya cepet banget kayak kilat. Ain nggak sempat ngehindar dan langsung ditebas berkali-kali sampai badannya penuh luka. Belum kelar urusan sama Gremlin, nongol lagi Death Bear rank S. Ain udah pasrah banget. Dia digenggam sama tangan gede beruang itu dan siap diremek. Pas detik-detik terakhir, ada ledakan sihir yang nyelamatin Ain. Ternyata si Ursula datang tepat waktu buat nolongin dia. Gila, timingnya pas banget. Suasana lagi adem ayem, si Ain minum teh sama Yuri. Tiba-tiba si Ursula nongol ngegas banget. Dia ngomel-ngomel minta Ain buat lebih bersyukur sama teh buatan Yuri. Gara-gara Ain manggil nama Yuri tanpa sopan santun, Ursula langsung nendang dia sampai nyungsep. Galak bener ini bocah tua. Ursula ngejelasin fakta gila kalau Yuri itu sebenarnya roh pohon dunia. Si Ain malah salfok bengong liatin Yuri karena baru sadar dia cantik banget. Dasar cowok matanya jelalatan. Ursula yang posesif langsung nyolok mata Ain pakai jari. Mampus, sakit banget tuh pasti. Ternyata mata kiri Ain yang dulu hancur udah diganti sama Ursula pakai mata roh buatan Ursula. Pantesan warnanya beda sebelah, jadi keren gitu. Ain tulus banget bilang makasih ke Yuri. Si Yuri langsung baper parah sampai nangis terharu, soalnya selama ini nggak ada yang pernah berterima kasih sama dia. Luluh lihat Yuri nangis, akhirnya Ursula setuju buat ngelatih Ain. Dia janji bakal bikin Ain jadi kuat banget lewat jalur pintas yang menyiksa. Latihan dimulai, musuhnya Gremlin level S. Ain disuruh pakai skill appraisal di mata barunya buat baca gerakan musuh. Ain emang bisa baca gerakannya, tapi badannya lemot. Akibatnya fatal. Kuping kiri Ain langsung ditebas putus sama sabit Gremlin, darah mencerat kemana-mana anjir. Untungnya Ursula punya cheat healing. Kuping Ain balik lagi dalam sedetik. Ursula bilang dia bakal nyembuhin Ain terus-terusan, jadi Ain harus latihan sampai mau mati. Ain make super appraisal buat ngeliat masa depan gerakan musuh. Tapi tetap aja, pas dia mau nge-counter, dia malah kelempar jauh gara-gara kalah power. Gila, Ain nekat nyolong skill super acceleration punya musuh. Pas dicoba, dia malah nggak bisa ngendaliin kecepatannya dan nabrak tembok sampai gepeng. Kocak banget sumpah.
Biar nggak hancur badannya, Ain disuruh lari terus sampai ototnya putus dan nyambung lagi jadi lebih kuat. Definisi no pain no gain yang sebenarnya ini mah. Sekarang giliran latihan sihir. Ain nyoba nyolong skill tanpa mantra punya Ursula. Pas dicoba, bola apinya malah meledak di muka sendiri. Gosong dah tuh muka. Setelah disiksa setengah bulan, Ain jadi OP parah. Dia sekarang bisa spam ribuan fireball dan pakai sihir angin menengah. Progresnya ngeri. Waktunya balas dendam. Ain nantang Death Bear, monster yang dulu bikin dia cacat. Dia langsung nembakin fireball, tapi kulit beruangnya keras banget kayak batu. Beruangnya ngamuk, tapi Ain santai banget. Dia pakai kombinasi Super Acceleration sama Windstorm buat mainin tuh monster gede. Keren parah movementnya. Finishing move. Ain sadar, magicnya lemah. Jadi dia pakai kuantitas. Dia nembakin 100 fireball sekaligus langsung ke dalam mulut beruang itu. Pecah banget. Beruangnya langsung tewas meledak dari dalam. Abis pertarungan sengit, si Death Bear akhirnya tewas terkapar. Ain langsung ngecek stat mayatnya pakai skill appraisal. Tapi efek sampingnya bikin kepala dia sakit banget kayak mau pecah. Skip ke markas, si Ursula ngasih hadiah spesial. Ternyata itu Spirit Core, jantungnya pohon dunia. Gila, dia maksa banget mau nanam benda itu ke badan si Ain, katanya sih cuma minjemin doang. Operasi dadakan pun terjadi. Pas Ain buka mata, iris kirinya berubah warna jadi ijo neon. Dan plot twist, suara si Yuri sekarang kedengeran langsung dari dalam kepalanya karena jiwanya udah pindah ke situ. Gak cuma suara, Yuri bisa muncul jadi hantu hologram gitu. Pas Ain nanya soal izin, si Ursula langsung nendang mukanya. Protektif banget emaknya, gak rela anaknya dibawa cowok asing. Ursula makin royal, dia ngasih sihir Infinite Storage, pedang putih keren, terus maksa Ain nelen batu Sage Stone. Ternyata itu CCTV biar Ursula bisa mata-matain Ain 24 jam, serem anjir. Berbekal mata barunya, Ain jadi punya GPS canggih di lantai dungeon. Dia juga makin OP, monster sekelas Viper aja dibantai gampang banget. Walau abis itu, dia sempat kena mental dikit gara-gara skill appraisalnya. Sampailah mereka di pintu boss room. Musuhnya gak main-main, golem raksasa yang ngejaga inti dungeon. Ukurannya beda jauh banget sama si Ain, fix ini David versus Goliath. Fight dimulai, si golem langsung ngantem tanah kayak meteor. Ain pakai skill Vajra Power buat nahan impact-nya, tapi tetap aja dia kepental saking kerasnya tuh serangan. Ain nggak nyerah, dia manfaatin celah buat make Melting Poison yang bikin tangan batu golemnya meleleh parah. Golemnya ngamuk, tapi Ain udah siap sama jurus pamungkas. Finishing move, Ain nembakin sihir Nova Strike jarak dekat. Duar, ledakannya gede banget, sampai golemnya hancur lebur jadi kerikil. Gokil, one shot kill. Abis menang, Ain nyerap kekuatan inti dungeon itu. Mata kirinya langsung level up jadi level 2. Fix makin curang nih kekuatannya, udah kayak nge-cheat. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu. Mereka berhasil keluar dari dungeon dan ngeliat matahari lagi. Pintu dungeon di belakang mereka langsung nutup otomatis, ngesegel jalan balik. Pindah ke kota, si Zoid, temen party yang ninggalin Ain, lagi acting sedih di bar. Pas banget lagi asik ngibul, Ain muncul di belakangnya sampai Zoid nyembur minumannya. Muka paniknya priceless banget sumpah. Kebongkar deh busuknya. Orang satu bar langsung ngegebukin si Zoid rame-rame. Mampus, karma instan. Tapi anehnya, Ain malah makasih ke Zoid. Katanya gara-gara dibuang, dia jadi bisa ketemu waifu-waifu barunya. Abis itu montage dia grinding level sampai matanya naik ke level 3. Di perjalanan, Ain nemu kereta bangsawan yang diserang monster. Jiwa pahlawannya keluar, dia langsung bantai semua monster itu dan nyelamatin penumpangnya. Yang diselamatin ternyata Putri Claudia. Si Putri langsung nempel banget ke Ain, bikin si Yuri cemburu berat. Perang dunia waifu dimulai. Si Ain cuma bisa pasrah. Plot twist gila, si cowok ganteng Jasper malah ngelamar Ain buat nikah. Sumpah, random banget. Muka si Ain sampai shock berat gitu. Si Ursula lewat telepati malah nyuruh terima aja demi duit dan koneksi. Lihat tuh mukanya, mata duit banget nih nenek lampir. Untungnya Ain nolak lamarannya, tapi mereka tetap jadi teman. Jasper janji bakal bantu nyari info soal Spirit Core lainnya. Petualangan nyari harem, nyari keluarga Yuri, lanjut lagi. Ain nemu jalan buntu, tapi Ursula bilang itu pintu teleportasi. Pas disentuh, wush, mereka malah nyasar ke hutan rimba. Ain kaget banget, dungeon kok isinya hutan?
Tiba-tiba ada suara cewek. Itu Pina, adiknya Yuri. Dia nyapa so imut gitu, nyuruh mereka datang ke dalam tapi ngancem jangan sampai nyasar. Pina mulai godain Yuri, nuduh Ain itu pacarnya. Yuri panik malu-malu kucing. Ain nggak mau ambil resiko, dia langsung masukin Yuri ke dalam atanya biar aman. Pina sombong dan jennya susah, tapi Ain malah speedrun. Dia loncat sana-sini hindarin semua jebakan maut Pina kayak lagi main game gampang. Pina kesel parah liatnya. Muncul monster Alrauna yang nyembur racun tidur, tapi Ain kebal status, jadi dia cuma diam doang sebelum nebas tuh monster sampai kelar dalam sedetik. Sekarang musuhnya semut invisible. Pina pikir Ain bakal kewalahan. Ursula langsung ngasih koordinatnya. Ain pakai sihir gravitasi, geprek tuh semut sampai penyet. Pina makin panas, dia ngirim Arachne sama Centaur sekaligus. Ain pakai super acceleration, Zats, dua monster S-rank itu langsung tewas tanpa sempat ngapa-ngapain. Ada si Zoid, ingat nggak? Dia lagi sekarat di hutan. Ternyata dia dibuang sama partinya dan dibully satu kota gara-gara fitnah ceweknya sendiri. Kasian sih sebenarnya. Zoid nekat masuk dungeon ini buat balikin nama baiknya. Dia kena jebakan berkali-kali, mati hidup lagi, tapi gengsinya gede banget, nggak mau nyerau dia. Pas Zoid hampir dimakan monster kadal gede gitu, Ain datang jadi pahlawan kesiangan. Sekali tebas monsternya mati. Zoid cuma bisa melongo lihat orang yang dia benci nyelamatin dia. Ain nyampe di ruang bos. Gila, musuhnya kura-kura gede segede manten. Ain nyoba nyerang pakai api, tapi nggak mempan sama sekali. Ain bingung, kok serangannya nggak masuk. Dia pakai super appraisal dan sadar kalau badan gede itu cuma ilusi optik doang. Ain pakai sihir dispel dan puff, ilusi raksasanya hilang. Ternyata wujud aslinya cuma kura-kura kecil yang imut banget. Kena prank satu server. Ain iseng ngancam mau nyate tuh kura-kura. Pina langsung panik histeris dan nyerah seketika demi nyelamatin peliharaannya. Kelemahan Pina ketahuan deh. Akhirnya mereka ketemu Pina yang asli. Yuri langsung meluk adiknya sambil nangis haru. Pina tetap aja jahil, godain kakaknya yang lagi blushing parah banget. Pina bosen di dungeon, jadi dia minta ikut petualangan. Dia ngasih spirit core-nya ke Ain sebagai tanda jadi sekutu. Ain setuju-setuju aja demi Yuri. Tiba-tiba kura-kura kecil tadi berubah jadi cewek cantik banget. Namanya Kurohime. Lihat dia, si Ursula yang biasanya sangar langsung kicap ketakutan dan jadi sopan banget. Kurohime juga mau ikut, dia nyogok Ain pakai Sage Stone. Ursula langsung disuruh olah item-item itu jadi mata buatan baru buat Ain. Ain make mata barunya, level up. Matanya sekarang makin canggih. Party mereka makin ramai dan Ain makin detet buat ngumpulin semua saudara Yuri. Jasper ngebawa Ain masuk guild dengan gaya super songong. Dia langsung pasang badan, ngejamin kalau Ain nggak bakal nipu siapa-siapa. Padahal Ainnya sendiri kelihatan males banget jadi pusat perhatian. Pas resepsionis ngeliat kartu statusnya, dia langsung ngeremehin parah. Gara-gara job Ain cuma appraiser dan rank F, satu guild langsung ngetawain dia. Mereka nggak percaya, krocok kayak dia bisa ngalahin monster. Biar mulut mereka diem, Ain langsung numpahin isi tasnya. Anjir, yang keluar bukan sampah, tapi gunungan item langka termasuk tengkorak bos monster. Satu ruangan langsung kicap seketika. Tiba-tiba suasana jadi tegang pas cewek berjas seksi masuk. Itu Megan. Dia langsung nyemprot para petualang yang cuma bisa nilai orang dari jobnya doang. Aura dominannya kerasa banget. Plot twist, ternyata Megan itu guild master. Setelah resepsionis ngecek pakai alat sihir, terbukti semua item Ain itu asli. Mampus, malu banget tuh yang tadi ngetawain. Megan langsung naksir skillnya Ain dan ngajak dia gabung guild. Tapi si Jasper malah manas-manasin suasana. Dia nyuruh Ain ngeluarin sisa item dari hidden dungeon yang dia selesain. Gara-gara Ain ngeluarin item dewa lagi, satu guild langsung rusuh nyerbu dia kayak zombie. Ain yang panik langsung kabur karena nggak kuat diinterogasi massa. Buat nenangin diri, Ain kabur ke pemandian air panas. Dia lagi galau, dipuji berlebihan nggak enak, dihina juga nggak enak. Tipikal protagonis yang pengen hidup tenang tapi nggak bisa. Lagi asik ngelamun, tiba-tiba Yuri sama Pina muncul dari dalam air. Ain langsung panik setengah mati karena ini pemandian cowok. Tapi mereka santai aja karena alasan kita kan ruh. Makin kacau, Ursula ikutan muncul dan langsung mode overprotective. Dia nyuduh Ain ngintip Yuri dan beneran mau ngelepasin sihir pemusnah massal di dalam kamar mandi. Gila nih nenek-nenek. Untungnya Ain selamat. Sekarang dia lagi ngobrol serius sama Kurohime soal ibu para roh, Echidna. Ternyata masih banyak saudara Yuri yang hilang dan harus dicari. Besoknya, Megan manggil Ain buat misi khusus. Gak main-main, dia disuruh ngelawan Behemoth, monster rank SS buatan Raja Iblis. Jelas, cuma Ain yang sanggup ngambil job ginian. Ain langsung gas ke gurun.
Dia pakai jurus Nova Strike ke tanah buat mancing monsternya keluar. Dan bener aja, Behemoth raksasa langsung muncul dengan epik dari dalam pasir. Si Behemoth mulai sombong, dia ngoceh kalau nggak ada yang bisa ngalahin dia. Pas Ain nantangin, monster itu langsung nelen Ain bulet-bulet. Ya elah, kelise banget, pasti meledak dari dalam nih. Dan bener dong, baru juga nelen, badan Behemoth langsung ditembus cahaya dari dalam. Ain ngecast sihir dari perut naga itu sampai badannya meledak hancur lebur. Overkill parah. Ain keluar dari sisa-sisa ledakan tanpa lecet sedikit pun. Dia ngejelasin ke Behemoth yang lagi sekarat kalau kekalahannya itu gara-gara terlalu sombong ngeremehin manusia. Abis kelar misi, Ain dipanggil ke istana. Ternyata bapaknya Claudia itu raja. Ain langsung terjebak situasi harem, dipeluk kiri kanan sama Claudia dan Yuri di depan rajanya langsung. Si King ternyata asik banget orangnya. Dia berterima kasih karena Ain udah nyelamatin putrinya dan ngalahin Behemoth. Dia bahkan gak marah lihat anaknya nempel-nempel ke Ain. Sebagai hadiah, King ngasih jam saku kerajaan. Katanya benda itu bisa bikin Ain bebas keluar masuk tempat manapun. Fix, ini plot device buat nyari sisa saudara Yuri nanti. Di tempat lain, si Zoid lagi nangis darah di gang sempit, iri banget sama kesuksesan Ain. Pas dia lagi rapuh gitu, Echidna muncul nawarin bantuan. Wah, bau-bau jadi tumbal villain nih. Video menunjukkan vibes pagi yang damai banget di mansion. Si Yuri baru bangun tidur. Si Pina nyelonong masuk minta dikeringin rambutnya. Momen wholesome kakak adik nih. Tapi si Yuri kelihatan cemas gara-gara Ain belum bangun juga. Ternyata si Ain emang tepar parah di kasur. Biar Ain semangat pas bangun nanti, Yuri sama Pina mutusin buat masak dan pergi belanja ke kota. Si Pina sih santuy aja, bilang gak bakal ada insiden. Padahal itu jelas-jelas dead flag anjir. Sementara itu, di gang sempit, si Zoid anji depresi berat. Dia iri dengki banget sama Ain. Pas lagi rapuh gitu, muncul cewek misterius, si Echidna yang nawarin bantuan. Fix, ini jebakan villain. Masuk ke mimpi buruknya Ain. Di sini dia dihantui masa lalunya pas masih lemah, dibully habis-habisan sama Zoid, dan hampir dimakan monster. Zoid di mimpi itu terus-terusan megas bilang kalau Ain itu cuma sampah yang beruntung doang. Kena mental banget dia. Ain langsung kebangun sambil teriak histeris, keringat dingin bercucuran. Si Ursula yang jagain bilang kalau dia cuma kecapean doang. Tapi pas tahu Yuri lagi di luar, Ain panik. Dia ngerasa dirinya masih sampah yang cuma hoki ditolong orang lain. Imposter sindromnya parah. Balik ke Zoid, si Echidna mulai ngehasut. Dia bilang Ain kuat cuma gara-gara mata roh. Zoid yang bego langsung percaya dan nerima tawaran mata palsu dari Echidna. Begitu ditempel di jidat, tubuh Zoid langsung bermutasi ngeri jadi monster kimera warna hijau. Zoid yang udah jadi monster langsung loncat ke kota. Sialnya, dia ketemu sama si Jolin, cewek yang dulu dia suka, lagi jalan sama cowok lain. Tanpa babi-babu, Zoid langsung ngamuk, ngebunuh cowok itu, terus nyerang Jolin. Gila, udah hilang sisi manusianya. Kekacauan pindah ke alun-alun kota. Si Yuri sama Pina lagi asik jalan. Tiba-tiba, Zoid landas bikin gempa lokal. Bukannya lari, si Yuri malah nekat nyembuhin warga yang luka dulu. Heroik banget sih, tapi bahaya banget, boy. Si Zoid langsung ngincer Yuri atas perintah Echidna. Si Pina nyoba lindungin pakai barrier lebahnya, tapi Zoid punya cheat anti-spirit yang bikin sihir mental semua. Barrier pecah, Yuri ketangkap, situasi genting parah. Pas Yuri udah pasrah mau diremes, tiba-tiba, seret, tangan Zoid ditebas putus. Siapa lagi kalau bukan Ain yang datang di detik-detik terakhir. Gila, timingnya pas banget kayak pahlawan kesiangan. Ain langsung nyoba nyerang balik pakai barrier buat ngurung Zoid. Tapi lagi-lagi, teknik anti-spirit Zoid bikin sihir Ain gak mempan sama sekali. Zoid ketawa puas banget ngerasa di atas angin. Identitas Zoid akhirnya ketahuan. Dia mulai ngoceh toksik bilang kalau Ain pasti sebenarnya pengen balas dendam ke orang-orang yang dulu ngehina dia. Zoid ngeproyeksiin sifat busuknya sendiri ke Ain. Kita itu sama-sama campah, katanya. Ain nolak mentah-mentah logikanya Zoid. Yuri juga ikutan teriak sambil nangis ngebela kalau Ain itu orang baik yang tulus, bukan pendendam kayak Zoid. Support system Ain emang the best lah. Si Ursula juga ikutan turun tangan. Dia nonjok dada Ain pelan buat nyadarin dia. Dia bilang kekuatan Ain itu bukan cuma dari roh, tapi dari hatinya sendiri yang pengen nolong orang. Akhirnya Ain sadar dan berhenti merendahkan diri sendiri. Momen kebangkitan. Ain mutusin buat ngejawab kepercayaan teman-temannya. Aura gemas langsung meledak dari badannya. Dia udah gak ragu lagi, siap ngegeprek Zoid. Sekarang giliran Zoid yang kena mental. Serangannya gak ada yang kena.
Ain ngehindar santai banget kayak lagi nari. Ursula aja sampai muji kalau Ain udah jadi guardian sejati sekarang. Zoid nyoba nyerang pakai jurus terakhir, tapi Ain langsung nebas dia pakai pedang yang udah dialirin sihir. Zoid kalah telak, jatuh ngehantem tanah sampai bikin kawah. Di alam bawah sadarnya, Zoid yang udah balik jadi manusia, nanya kenapa Ain selalu nyoba nyelamatin dia. Ain cuma senyum dan ngulurin tangan, bilang nolong orang nggak butuh alasan, bro. Kelas banget mentalnya Ain. Endingnya, si Echidna nonton dari jauh sambil senyum licik. Ternyata, dia cuma mau ngumpulin data pertarungan Ain. Dia juga udah nyegel ingatan Zoid biar rencananya aman. Fix, bakal ada badai yang lebih gede nanti. Suasana lagi tenang-tenangnya si Ain minum teh, tiba-tiba si Yuri dengan muka merah minta dicium. Saking kagetnya, si Ain langsung nyemburin tehnya kayak air mancur. Ternyata itu bukan modus doang. Si Ursula dalam wujud bocil ngejelasin kalau jalur mana antara Ain sama Yuri itu nggak stabil, jadi butuh ritual biar si Yuri nggak overload. Tapi si Ursula posesif banget. Dia ngancem si Ain pakai tatapan maut. Kalau berani ngelakuin lebih dari ciuman, bakal langsung dibunuh di tempat. Serem anjir. Si Ain dengan polosnya ngira cium tangan. Si Yuri langsung nunjuk bibir minta mouth to mouth. Paniklah si Ain. Tapi demi nyelamatin Yuri, dia gas aja. Dan beneran kejadian dong. Pas bibir mereka nempel, cahaya terang langsung meledak dan si Ain dapat notifikasi skill baru, Mata Dewa. Gila, ciuman doang dapat power up. Kocaknya, abis dicium si Yuri malah kejang-kejang saking bahagianya sampai pingsan mau terbang ke surga. Reaksinya lebay banget sumpah. Sementara itu di markas musuh, si Echidna nyuruh bawahan barunya si Falco manusia burung buat ngebunuh Ain. Si Falco ini sombong parah, ngerasa bisa ngalahin Ain dengan gampang. Si Falco langsung nyamperin Ain malam-malam. Bukannya takut, si Ain malah nyuruh dia diam karena tetangga pada tidur. Disrespect abis. Si burung emosi dan nyerang dari langit, tapi si Ain cuma butuh 1 detik buat nembakin sihir peluru spiral. Si Falco langsung bolong badannya dan tewas seketika. Levelnya udah beda jauh, bos. Gara-gara ribut, cewek-cewek pada bangun. Si Pina langsung muji Ain yang makin OP. Terus si Ursula nyoba lompat meluk tapi malah dicuekin sampai jatuh. Kasian amat. Besoknya, si Ain pergi ke perpustakaan terlarang di istana. Penjaganya si Claudia sempat ngelarang, tapi Ain punya akses VIP dari raja jadi bisa masuk santai. Tapi pas si Yuri mau ikutan masuk, dia malah mental kena barier gaib. Ternyata tempat itu cuma bolehin manusia masuk, jadi Ain terpaksa masuk sendirian. Pas lagi bengong di dalam perpus, tiba-tiba ada cewek jatuh dari langit-langit. Untung refleksi Ain cepat, langsung ditangkep ala pangeran gitu. Namanya Alice. Si Alice ini ternyata penjaga perpus sekaligus roh pohon dunia juga. Ain langsung to the point, bilang mau nemuin Yuri sama keluarganya. Dan Alice tahu soal itu lewat mata rohnya. Tiba-tiba muncul cewek loli merah namanya Akahane. Dia marahin Alice karena nggak nyuguhin teh. Dia jelasin kalau tempat ini sebenarnya dungeon tersembunyi yang kepisah dari istana. Si Alice takut keluar karena trauma masa lalu. Tapi si Ain ngasih pidato motivasi ala protagonis anime. Dia janji bakal ngelindungin Alice dari monster apapun. Luluh deh hantilnya. Si Ain langsung gendong Alice ala Princess Carrie buat kabur. Si Akahane nggak bisa ikut, jadi dia ngasih spirit core Alice dan bikin klon api buat nemenin mereka. Ternyata si Alice fisiknya lemah banget, baru lari dikit udah ngos-ngosan. Pas monster nyerang, si Ain harus berantem sambil tetap ngegendong dia. Ribet banget dah. Di depan pintu keluar ada bos samurai gede. Si Ain nggak pakai lama, dia langsung pakai jurus tendangan kilat plus tebasan pedang, bosnya langsung ancul berkeping-keping. Akhirnya mereka berhasil keluar dan reuni sama yang lain. Si Yuri seneng banget ketemu kakaknya Alice. Suasananya haru biru banget. Tapi momen harunya dirusak sama si Pina. Tiba-tiba dia meluk Ain dan nembak bilang, "Aku suka kakak." Anjir, si Alice sama Yuri langsung pasang muka horor. Perang dunia harem mulai. Suasana sauna langsung panas, bukan karena uap, tapi gara-gara Pina nanya frontal banget ke Ain soal perasaannya ke Alice. Sumpah, muka Pina, Yuri, sama Akahane langsung merah padam. Kaget banget dengar pertanyaan maut itu. Ternyata Ain kejebak di sauna bareng satu haremnya. Dia udah ngep banget pengen kabur karena nggak kuat sama pemandangan di situ. Tapi Ursula malah nyeramahin dia sambil pasang muka sok bijak. Situasi makin bahaya buat jantung Ain. Pina dengan nakalnya nempel-nempel ke Ain sambil godain soal tubuhnya yang kenyal. Ain sampai harus tutup mata saking nggak kuat imannya. Pas Ain nekat mau kabur, Alice malah pingsan.
Ain langsung nangkep dia, dan di momen itulah Alice curhat colongan sambil nangis, bilang dia pengen terus ada di sisi Ain selamanya. Momen romantisnya langsung ambiar gara-gara Pina, Yuri sama Akahane ikutan meluk. Mereka salah paham, dikira Alice ngajak petualangan bareng, padahal mah nembak cinta. Polos banget sih mereka. Abis momen haru, Ursula malah nendang Ain keluar sauna pakai tendangan maut. Apesnya, Alice ikutan kelempar dan jatuh nindih muka Ain dalam posisi super canggung. Rezeki anak soleh atau sial nih? Pindah lokasi ke markas guild, Ain malah jadi boneka peluknya Megan sama Jasper. Dua orang ini demen banget godain Ain yang polos, tapi intinya mereka ngasih misi dari raja untuk basmi iblis di wilayah Lasik. Sementara itu, di desa terpencil, suasananya dark banget. Warga desa lagi sujud nyembah Hydra yang muncul dari kegelapan. Gila, mereka nganggap monster ngeri itu sebagai dewa pelindung. Ternyata si kecil Mia yang dijadiin tumbal. Bapaknya Mia histeris tapi nggak bisa apa-apa. Hydranya malah ngamuk dan nyemburin racun buat ngebunuh semua cowok di situ. Pas Mia udah pasrah mau mati, tiba-tiba barrier gemas muncul ngelindungi dia. Ain datang di detik-detik akhir dengan jubah berkibar. Fix pose pahlawan bang. Hydranya sombong, pamer racun. Tapi Yuri cuma butuh satu tatapan mata buat netralisir itu racun. Anjir, supportnya Ain emang nggak ngotak skillnya. Racun level dewa aja lewat. Nggak pakai lama, Ain langsung ngeluarin jurus pedangnya. Sekali tebas, belasan kepala Hydra langsung putus barengan. Monster rank SS dikalahin semudah motong tahu. Gokil! Ain nyamperin penguasa wilayah itu, si Nigun. Cowok rambut hijau ini aneh banget. Dia nyuguhin kue yang rasanya asin parah karena salah masukin garam. Fix ada yang nggak beres sama otaknya. Pas Ain bilang dia udah bunuh Hydra, si Nigun malah histeris. Ternyata dia sengaja numbalin warga biar desanya aman. Logika macam apa tuh? Nyelamatin desa dengan bunuh warganya sendiri. Di balik kegilaan Nigun, ternyata ada Shadow yang ngehasut dia dari dalam cermin. Iblis licik ini manfaatin mental Nigun yang lemah buat ngancurin Ain. Nigun beneran udah jadi boneka. Ain gak nyerah sama warga yang putus asa. Dia pakai sihir tanah buat nyulap lahan tandus jadi subur lagi dalam sekejap. Zoid yang tadinya sinis langsung melongo lihat keajaiban itu. Gak cuma ladang, Ain juga bangun tembok pertahanan raksasa cuma pakai satu tangan. Gila! Ini orang mau jadi tukang bangunan apa pahlawan sih? Overpowered banget. Tapi masalah belum kelar. Tiba-tiba ribuan monster ikan nyerbu desa. Ain langsung pasang kuda-kuda, siap bantai mereka semua demi ngelindungin senyuman warga. Klise sih, tapi tetap merinding. Gak pakai lama, Ain langsung ngerasain bahaya. Bener aja, ribuan monster ikan muncul dari hutan. Jumlahnya nggak otak, bikin merinding yang lihat. Si Nigun cuma nyengir licik dari jendela. Sementara Ain nekat terjun bebas sendirian buat nahan tuh pasukan monster. Heroik banget emang, padahal musuhnya sekompi. Biar nggak dikeroyok, Ain langsung nembakin spiral shot. Ledakannya gede parah, bikin barisan depan musuh langsung rata sama tanah. Tapi musuhnya pinter, mereka malah loncat ngindarin asap. Ain nggak kehabisan akal, dia langsung manuver di udara sambil nendang-nendang musuh kayak bola pinball. Makin gila, Ain make sihir gravitasi buat ngegencet mereka, terus dikurung pakai barrier dan diledakin di dalamnya. Sadis tapi efektif banget. Ada satu monster nyoba nyerang dari belakang. Malah dicincang pakai benang baja. Refleks Ain emang nggak ada obat, musuhnya langsung jadi sashimi. Ain nyabut pedangnya, terus make skill Slash Expansion. Sekali tebas, gelombang energinya meluas banget, ngebabat abis semua yang ada di depannya. Pas dia dikeroyok tumpukan monster, kirain bakal mati. Taunya, dia make teknik cabut pedang kilat, Iainuki. Langsung meledak cahaya kuning dan musuhnya lenyap semua. Iainuki! Habis bantai ribuan monster sendirian, Ain akhirnya ambruk. Untung ada Ursula yang langsung make sihir penyembuhan tingkat tinggi ke dia. Pas sadar, Ain langsung diserbu pelukan sama Mia. Warga desa juga pada nangis terharu. Akhirnya mereka sadar kalau selama ini cuma pasrah doang dan mulai semangat lagi. Suasana jadi adem. Ain sama Yuri malah asyik momen berdua. Udah mau romantis, warga desa malah nontonin sambil cengar-cengir. Gagal total deh. Lagi seneng-senengnya, si Nigun nongol ngerusak suasana. Dia nyoba ngasut warga kalau semua ini cuma sandiwara Ain doang buat nguasain desa. Tapi warga udah nggak bego. Mereka malah balik nyorot ke Nigun, bilang kalau Ain jauh lebih pantas jadi pemimpin daripada dia. Mampus, kena mental kan? Ditolak warganya sendiri bikin Nigun stres banget. Dia mulai halusinasi dan kita dibawa masuk ke flashback masa kecilnya yang suram banget. Ternyata dari kecil udah dimanipulasi sama bayangan di cermin namanya Shadow. Ain di dunia nyata nyoba nge-scan Nigun, tapi statusnya keblokir kayak kasus Zoid dulu.
Di dalam pikirannya, Shadow mulai bongkar aib. Ternyata obat yang dulu dikasih Nigun ke bapaknya itu sebenarnya racun mematikan. Gila sih, ternyata Nigun secara nggak sadar udah bunuh bapaknya sendiri gara-gara ditipu Shadow. Mentalnya langsung hancur keping-keping dengar fakta itu. ニグン様、またご病 Saking syoknya, tubuh Nigun meledak ngeluarin cairan hitam. Shadow akhirnya nampakin wujud aslinya, keluar dari badan Nigun yang udah rusak. Shadow dengan entengnya ngenalin diri sebagai bangsawan iblis. Dia malah ngetawain Nigun yang cuma jadi boneka bodoh buat rencananya selama ini. Fix, Ain bakal ngamuk nih. Shadow enteng banget ngenalin diri sebagai bangsawan iblis. Dia malah ngetawain Nigun yang cuma jadi boneka bodoh buat rencananya selama ini. Fix, Ain bakal ngamuk nih. Gak cuma ngehina, Shadow juga playing victim nyalahin Ain atas kekacauan yang terjadi. Dia ngeluarin tentakel bayangan dan ngancem licik. Kalau Ain berani nyerang, Nigun juga bakal mati konyol. Ain nyoba nyerang, tapi sihirnya langsung dipatahin sama anti-spirit teknik punya Shadow. Makin parah, Shadow manggil pasukan monster dari lumpur hitam buat nyerang warga desa. Ain langsung mode serius. Dia pakai honeycomb barrier dan jurus bayangan buat ngelindungin warga. Tapi gara-gara fokus bertahan, dia jadi bulan-bulanan serangan Shadow. Ain babak belur parah, tapi dia tetap nggak mau nyerang balik pakai kekuatan penuh karena takut Nigun kena imbasnya. Shadow yang kesel terus-terusan manas-manasin Ain buat bunuh Nigun aja. Dasar keras kepala, Ain malah nekat meluk tubuh Nigun yang lagi dirasukin iblis. Sambil nahan sakit ditusuk-tusuk bayangan, dia teriak sekuat tenaga buat nyadarin temennya itu. Teriakan Ain akhirnya nembus ke alam bawah sadar Nigun. Di sana, Nigun lagi depresi berat banget, tapi suara Ain bikin dia ingat alasan sebenarnya dia pengen jadi kuat. Flashback dikit, ternyata Nigun kecil pengen banget jadi kayak bapaknya yang dicintai rakyat. Ingat pesan bapaknya buat jaga hati yang baik, Nigun akhirnya mutusin buat bangkit. Di luar dugaan, warga desa malah angkat senjata buat bantuin Nigun berlawan monster. Lihat dukungan itu, Nigun langsung ambil alih tubuhnya dan nahan tangan Shadow yang mau nusuk Ain. Gila, Nigun nekat banget. Demi nebus dosanya, dia senyum ke arah Ain terus nusuk dadanya sendiri. Shadow langsung panik dan lenyap sambil teriak kesakitan. Di detik-detik terakhir dalam pikirannya, Nigun masih sempat ngomong sama sisa kesadaran Shadow. Dia tetap nganggap iblis itu teman meski Shadow cuma ngehina dia sampai akhir. Ain gak terima temannya mati gitu aja. Dia sama Yuri langsung nge-spam sihir penyembuhan level dewa sampai luka fatal di dada Nigun nutup lagi. Nigun bingung kenapa dia diselemetin. Tapi warga desa sama Ain kompak bilang kalau mati itu gampang. Yang susah itu hidup buat nebus dosa. Deep banget sih ini. Abis ngeluarin tenaga gila-gilaan buat nyembuhin Nigun, Yuri langsung ambruk kecapean. Untung Ain sigap nangkep dia, momennya sweet banget. Ain jadi emosi banget mikirin kelakuan iblis yang manfaatin kelemahan orang. Dia bersumpah gak bakal maafin kaum iblis yang main kotor kayak gitu. Ada satu kroco iblis yang mau kabur. Tapi apes, dia langsung dikepung sama Alice, Pina, dan Kurohime yang udah nungguin di belakang pakai barrier. Pas diinterogasi, tuh iblis keceplosan kalau sebenarnya ada perintah khusus buat ngetarget Ain. Tapi belum sempet ngomong siapa dalangnya, dia malah mati kena kutukan tutup mulut. Masalah kelar, Ain pamitan sama warga. Nigun dengan rendah hati minta tolong ke Ain buat bantu ngurus wilayah itu mulai sekarang sebagai penebusan. Plot twist, pas lapor ke King, Ain malah dikasih gelar bangsawan plus wilayahnya Nigun. Sekarang namanya jadi Ain Lasik, resmi jadi orang penting nih. Ain sempat ragu karena gak ngerti politik, tapi Jasper janji bakal ngurusin semua kerjaan ribetnya. Ain cuma perlu fokus jadi petualang aja, enak bener hidupnya. Ujung-ujungnya balik lagi ke komedi. Claudia langsung ngegas ngaku-ngaku jadi istri pertama, bikin Yuri sama yang lain panas. Ya, nasib punya harem memang gitu. Suasana di kastil iblis lagi suram banget. Dua kroco lagi asik gosipin atasan mereka, si Falco sama Shadow yang katanya mati konyol lawan manusia. Padahal mereka itu bangsawan loh, malu-maluin aja. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba splat. Si Cumi langsung jadi bubur di tembok. Pelakunya si Duke Ioana, cewek iblis yang nunggangin monster jahit-jahitan. Dia kesel denger bawahan berisik. Ioana ini sadis parah. Dia sempat mau jadiin si kelinci mainan baru, tapi nggak jadi gara-gara buluan. Abis nyuruh bersihin mayat temennya, dia langsung cabut sambil ngatain mereka sampah. Pindah lokasi, kita lihat si Echidna lagi memantau Ain lewat bola kristal. Dia seneng banget lihat Ain makin kuat. Kayaknya ngefans banget nih tante-tante. Ioana datang nyamperin Echidna. Dia dikasih misi buat nyulik roh pohon dunia. Tujuannya jelas, buat mancing Ain biar datang ke perangkap mereka.
Dasar iblis sombong, Ioana pede banget bisa ngebunuh Ain. Tapi pas mau berangkat, tunggangannya malah mati duluan. Malu-maluin banget. Akhirnya dia jalan kaki lewat portal. Balik ke Ain yang lagi santai, Alice datang mau ngomong serius, si Pina malah nyerobot masuk sambil teriak-teriak girang. Dia kira Alice mau nembak Ain. Dasar bocah halu. Ternyata bukan soal cinta-cintaan. Alice lapor kalau dia berhasil nemuin lokasi pohon dunia adiknya, si Mei, pakai kekuatan mata batinnya. Berguna banget nih, mate. Tiba-tiba ada suara cewek misterius. Pas Ain nengok, ada cewek seksi tiduran di kasurnya. Itu Crush, kakak kedua para roh. Tapi ini cuma bunsinnya doang. Crush langsung to the point. Dia minta tolong karena pohon dunia adik bungsunya, si Mei, lagi diserang abis-abisan sama iblis. Situasinya gawat darurat. Parahnya lagi, penjaga asli pohon itu udah mati dibunuh sama iblis. Jadi sekarang Crush yang nahan serangan iblis sendirian pakai tubuh aslinya di sana. Tapi dia udah mulai kewalahan. Dengar itu, Ain langsung emosi jiwa. Dia nggak terima roh diincer terus sama iblis. Tanpa babi bu, dia langsung mutusin buat berangkat nyelamatin mereka sekarang juga. Nyampe di hutan, Ain langsung lari ngebut pakai skill Super Acceleration. Dia nggak peduli sama monster kroco di jalan. Tujuannya cuma satu, nyelamatin Mei secepat mungkin. Di tengah jalan, dia dihadang sama Count Hornet, iblis tawon yang so asik. Dia manggil pasukan serangga buat nyerang Ain, tapi Ain mukanya datar aja tuh. Ain males ngeladenin, dia langsung bakar semua serangga itu pakai sihir api Burning Bullet. Lihat pasukannya angus sekejap, Hornet langsung kicep dan kabur berit-birit. Apes banget nasib Hornet. Pas kabur, dia malah ketemu Ioana. Karena dianggap nggak becus, Ioana tanpa ampun langsung ngebunuh temennya sendiri itu. Gila, friendly fire. Sekarang giliran bosnya yang turun tangan. Ioana nantangin Ain duel. Ain nggak pakai lama, langsung aktifin Vajra Power dan ngasih bogem mentah yang bikin Ioana mental jauh. Pertarungan makin gila. Ioana nembakin laser homing, tapi Ain bisa nangkis semuanya. Puncaknya, Ain berhasil nebas leher Ioana sampai kepalanya putus menggelinding. Ajaibnya, kepala Ioana masih bisa ngomong. Tapi Ain santai aja. Dia bilang udah nyedot level Ioana sampai habis. Si iblis elit itu langsung kena mental dan kabur lewat portal sambil nangis. Beres ngurusin iblis, Ain lanjut nyari Mei. Berkat panduan Alice, dia nemuin struktur jaring raksasa yang nyembunyiin tempat persembunyian mereka. Masuk ke dalam, suasananya beda banget, kayak taman surga. Di sana akhirnya Ain ketemu sama tubuh asli Crush. Yuri sama Pina langsung peluk-pelukan melepas rindu. Ain nanya Mei di mana. Ternyata lagi tidur pules di ayunan. Ain coba ngintip pelan-pelan, malah ngincek ranting. Mei kaget, bangun, terus langsung nangis kejer. Yah, panik deh satu kampung. Video langsung dibuka sama tangisan maut si Mei yang bikin kuping pengeng. Si Ain panik banget, mukanya udah kayak orang dikejar rentenir, bingung harus ngapain biar bocil ini diem. Ain nyoba ngelawak pakai muka aneh. Malah zong. Untungnya Yuri datang bak malaikat penyelamat. Mei langsung ngenalin dia, panggil Yu-chan, terus meluk erat. Suasana langsung cair seketika. Ternyata, Mei nangis karena ketiduran pas bikin mahkota bunga. Yuri masangin bunga ke rambut Mei, dan reaksi Mei lebay banget. Dia seneng sampai terbang-terbang di udara, saking girangnya dibilang cantik. Lagi asik-asik, tiba-tiba Mei teriak bahaya sambil nunjuk muka Ain. Dia nuduh Ain itu penjahat yang tadi nembak-nembak di luar. Ain cuma bisa cengok dituduh gitu sama anak kecil. Setelah salah paham kelar, Mei minta main tinggi-tinggi. Ain yang terlalu bersemangat malah ngelempar Mei pakai tenaga full power. Hasilnya, Mei meluncur nembus awan kayak roket NASA. Gila, itu bayi woi. Semua orang tegang nungguin Mei turun. Pas Ain berhasil nangkep Mei, kirain bakal nangis kejer lagi. Mei malah ketawa ngakak. Dia langsung deklarasiin kalau Ain sekarang jadi favoritnya. Syukur deh, nggak jadi pancake. Sekarang giliran Crush. Sebenarnya dia pengen ikut petualang, tapi gengsi soal tugas. Ain berhasil ngeskakmat logikanya, bikin Crush ngaku. Akhirnya dia bikin barrier pelindung pohon biar bisa cabut bareng Ain. Di momen tenang, Ain curhat ke Ursula soal masa lalunya. Saking ke bawah suasana, dia nggak sadar ngegenggam tangan Ursula erat banget. Pas sadar, Ursula langsung salting parah dan minta tangannya dilepasin. Ursula ngejelasin kalau Ain dapat upgrade gila-gilaan, mata iblis dari Crush yang bisa ngehapus eksistensi, sama kekuatan kontrol dari Mei. Makin OP aja nih MC kita.
Gak cuma itu, pedang Ain juga dapat buff Haja buat ngebantai iblis. Ain langsung seneng banget denger dia punya senjata baru yang bisa bikin dia setara sama musuh-musuh kuat. Sementara itu, di markas musuh, para petinggi iblis lagi rapat. Ada cewek iblis namanya Ioana yang kelihatan dendam kesumat banget sama Ain. Fix bakal jadi masalah berat nih ke depannya. Balik ke Ain, mereka sekarang nempatin kastil musuh yang udah kosong. Ain ngajak semua buat kerja bakti. Tapi ya gitu, si Pina malah males-malesan sampai harus diomelin abis-abisan sama Kurohime. Di perpustakaan, Alice lagi berduaan sama Ain. Suasananya romantis, Alice udah siap nembak. Pas Ain bilang aku juga suka, ternyata maksudnya suka bau kertas buku. Alice yang malu langsung lempar buku tebel ke muka Ain. Mampus. Kekacauan berlanjut. Pina ketahuan makan burger diam-diam pakai ilusi. Terus Yuri yang lagi bersihin kamar mandi malah kepleset dan nimpa Ursula. Tapi anehnya, Yuri malah senang bisa ngerasain sakit dan kerja keras kayak gini. Yang paling kocak si Crush, tampang doan garang. Pas nemu kecoa di gudang, langsung histeris. Dia hampir aja ngancurin satu kastil pakai sihir maut cuma buat ngebunuh satu kecoa itu. Mei malah mau melihara lagi. Aduh. Ternyata, cewek-cewek nemu ruang kostum. Pas Ain selesai bersih-bersih, dia kaget lihat Yuri udah ganti pakai gaun pesta yang cantik banget. Ain sampai bengong terpesona gitu liatnya. Gak cuma Yuri, semua cewek ternyata udah dandan abis-abisan pakai gaun pesta. Mereka nyiapin pesta penyambutan dadakan. Lihat nih, Ain bener-bener dikelilingin bidadari, menang banyak di hari ini. Gak adil doang kalau cuma ceweknya yang dandan. Ursula maksa Ain buat ganti baju juga. Pas keluar pakai setelan ala pangeran, gantian cewek-ceweknya yang pada blushing lihat ketampanan Ain. Malam itu ditutup dengan pesta dansa. Ain yang kaku diajarin dansa sama Yuri, terus ditarik sana-sini sama yang lain. Semuanya ketawa lepas, momen bahagia yang mahal banget buat mereka. Di balkon pas sunset, Ain berterima kasih sama Yuri. Dia janji bakal ngumpulin sisa saudarinya yang lain. Pemandangannya cakep banget, nutup hari yang panjang ini dengan sempurna.